Halo YouTube, dimanapun kalian berada, terima kasih kalian mau mengikuti materi ini. Ini adalah materi tentang impuls momentum dan hukum kekekalan momentum ya. Ini adalah kegiatan pembelajaran pertama. Nah, tujuan pembelajaran itu adalah yang pertama, Anda dapat memahami konsep momentum dan konsep impuls. Kedua, mengetahui hubungan antara momentum dan impuls dan memformulasikan dan memahami hukum kekekalan momentum. Jadi ini ada 3 tujuan ya. Uraian materi. Nah, momentum dan impuls itu merupakan besaran-besaran dalam fisika yang muncul akibat benda bergerak dan berinteraksi atau bertumbukan dengan benda lain ya. Besaran-besaran tersebut akan mempengaruhi sifat dan karakteristik suatu benda, dan dengan pengetahuan ini akan mampu menjawab ke permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mampu dimanfaatkan untuk keselamatan umat manusia. Yang pertama itu momentum, disimbolkan P kecil. Momentum merupakan salah satu sifat yang pasti dimiliki oleh benda yang bergerak. Momentum dapat didefinisikan sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda ya. Perhatikan gambar kejadian berikut. Ini ada mobil menabrak pohon, yang ini ada sepeda menabrak pohon juga. Nah, jika mobil dan sepeda memiliki kecepatan yang sama, V mobil sama dengan Vs, terlihat dari gambar di atas bahwa dampak dari kerusakannya ternyata mobil memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan sepeda ketika menabrak pohon. Hal ini membuktikan bahwa mobil yang bergerak masanya lebih besar daripada sepeda, MP lebih besar daripada MS ya, akan menyebabkan gerak benda tersebut sulit dihentikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa P sebanding dengan M. Nah, P ini adalah momentum. Jadi momentum itu sebanding dengan massa. Kalau massanya besar, maka momentumnya akan besar. Ya, jadi kerusakan mobilnya itu akan semakin parah jika massanya semakin besar. Oke, lanjut. Nah, jika seorang pada gambar di atas memiliki peluru yang identik di mana massa peluru 1 sama dengan massa peluru 2, MP1 sama dengan MP2, M itu massa, P itu peluru ya. Tetapi kedua peluru tersebut diberi kecepatan yang berbeda. VP1 lebih besar dengan VP2. Akan mengakibatkan titik sasaran yang dikenai oleh peluru dengan kecepatan yang besar akan menimbulkan kerusakan yang lebih parah dibandingkan dengan peluru yang memiliki kecepatan kecil. Hal ini menandakan bahwa semakin besar kecepatan suatu benda, maka semakin sulit benda tersebut dihentikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa P sebanding dengan V. Jadi momentum itu sebanding dengan kecepatan. Artinya kalau kecepatannya semakin besar, maka kerusakan yang dihasilkan itu semakin besar. Jadi kecepatan sebanding dengan momentum. Kecepatan yang besar, momentumnya juga akan besar. Berdasarkan analisa di atas, karena momentum merupakan tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda, maka persamaan momentum linear dapat ditulis P sama dengan M kali V. P itu momentum, satuannya kilogram meter per second. Ini per second ya. Kemudian massa itu adalah M itu adalah massa benda kilogram, V kecepatan benda meter per sekon. Lanjut ya. Momentum merupakan besaran vektor. Jadi ada arahnya searah dengan kecepatan benda tersebut. Ya, jadi ada arah dan ada besarnya. Berarti digambarkan dengan apa? Dengan anak panah. Kalau misalkan momentumnya ke kiri, maka digambar dengan anak panah ke kiri ya.
Di sini ada contoh soal. Jadi ada suatu benda bermassa 40 kg dan bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tentukan momentum yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, tinggal dikalikan ya. Jadi massa 40 kg dikalikan dengan kecepatannya. Oke, nah di sini ada sebuah gambarnya. Jadi pembahasannya ada gambar M-nya 40 kg, V-nya 5 meter per sekon. Benda yang bergerak pasti memiliki momentum dan berdasarkan konsep dapat ditentukan sebagai berikut. Momentum itu P sama dengan M kali V, M-nya 40 kali V-nya 5, jadi 200 kg meter per sekon. Jadi besar momentum benda tersebut ketika bergerak adalah 200 kg meter per sekon searah dengan arah kecepatannya, jadi ke kanan. Oke, kita ke materi yang kedua yaitu impuls. Impuls itu disimbolkan dengan I ya, merupakan gaya kontak rata-rata F yang bekerja pada suatu benda yang terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat. Jadi delta T itu mendekati 0 ya. Untuk memahami konsep impuls, perhatikan gambar di samping ya. Berdasarkan gambar di samping, pada bola diberikan gaya sentuh F dengan selang waktu delta T yang sangat singkat, sehingga menghasilkan efek bola tersebut semakin besar. Jika diberikan gaya F yang sama tetapi selang waktu sentuhnya delta T yang lebih lama, maka akan menimbulkan efek pada bola tersebut kurang maksimal dibandingkan pada keadaan pertama. Efek dari pemberian gaya rata-rata F pada suatu benda dalam selang waktu delta T tertentu inilah yang disebut sebagai impuls. Dan berdasarkan analisa gambar di samping dapat disimpulkan bahwa F itu sebanding dengan impuls dan F itu berbanding terbalik dengan delta T. Jadi kalau delta T-nya itu semakin besar, maka F-nya itu kecil. Sehingga diperoleh bahwa F sama dengan I impuls per delta T atau selang waktu. I sama dengan F dikalikan delta T, atau I sama dengan F T2 dikurangi T1. T2 itu adalah T akhir dan T1 adalah T awalnya. Nah, oke, lanjut kita ke bentuk grafik ya. Jadi jika gaya F yang diberikan pada benda berubah terhadap waktu Ft, maka konsep impuls dapat ditulis dalam bentuk pengintegralan, yaitu I sama dengan integral Ft dt. Persamaan di atas dapat dianalisa bahwa gaya impuls F yang berubah terhadap waktu dapat ditampilkan seperti gambar di bawah ini. Jadi di ini ada F, ini ada T, dan ini delta T-nya ya. Ini ada gayanya. Nilai impuls berdasarkan konsep grafik Ft di atas dapat disimpulkan bahwa impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik Ft. Jadi yang di akhir ini ya. Kemudian I adalah impuls, satuannya Ns atau kilogram meter per second ya. Dan F adalah gaya impulsif, satuannya Newton, delta T waktu ya, sentuhan gaya dan benda tersebut satuannya second. Impuls termasuk besaran vektor dan arahnya selalu searah dengan gaya impulsnya. Jadi kalau misalkan bola ditendang ke kanan ya impulsnya ke kanan ya, digambarkan dengan anak panah. Contoh soal, seorang pemain sepak bola melakukan tendangan terhadap bola dengan gaya F sebesar 20 Newton. Apabila waktu sentuh antara kaki dan bola adalah 0,01 sekon, tentukan besar impuls yang terjadi pada bola tersebut ya. Nah, pembahasannya di sini yang kita ketahui adalah gayanya 20 Newton, delta T-nya 0,01 sekon. Ditanya adalah impulsnya. Berdasarkan konsep impuls diperoleh bahwa I sama dengan F kali delta T. Jadi F-nya 20 dikalikan delta T-nya 0,01, jadi jawabannya adalah 0,2 Newton second. Jadi besar impuls yang bekerja pada bola tersebut adalah 0,2 Newton second searah dengan arah gaya rata-rata F yang diberikan pada bola tersebut. Oke, lanjut.
Contoh soal, perhatikan grafik FT berikut. F nya ini 10 T sekon. Jadi untuk menyelesaikan soal di sini, ini kan bentuknya segitiga. Jadi kita cari luas segitiganya ya. Di grafik di samping menyatakan gaya yang bekerja pada suatu benda bermassa 2 kg dalam selang waktu 4 sekon. Jika benda tersebut mula-mula diam, tentukan besar impuls selama 4 sekon ya. Jadi ini tingginya 10, alasnya 4. Pembahasan impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik FT. Jadi besar nilai impuls dalam kasus ini adalah I luas segitiga. Jadi kita cari luas segitiga, setengah kali A kali tinggi, alasnya 4 kali 10 dikalikan setengahnya sama dengan 20 Newton second. Jadi besar impuls yang bekerja pada benda tersebut adalah 20 Newton second ya. 20 Newton second. Oke. Yang ketiga, hubungan impuls dan momentum. Nah, di sini kita perhatikan gambarnya. Di sini ada bola. Bola ini diberikan bergerak dengan kecepatan V1, kemudian diberi gaya dengan F. Kemudian kecepatan bola menjadi V2. Ya, jadi kemudian ada percepatan konstan, jadi gerakannya adalah gerak lurus berubah peraturan dalam rentang waktu delta T. Sehingga berlaku hukum 2 Newton dapat ditulis sigma F sama dengan M kali A. F sama dengan M kali V2 kurangi V1 delta T. Nah, kalau kita delta T-nya kalikan silang dengan F, maka F sama dengan delta T sama dengan M kurung buka V2 kurangi V1 tutup kurung. F kali T sama dengan MV2 kurangi MV1. Nah, F kali T itu adalah impuls, sedangkan M kali V2 ya, jadi adalah momentum kedua atau momentum akhir dikurangi momentum awal atau P1 gitu ya. Jadi P2 dikurangi P1 itu adalah perubahan momentum, jadi bisa ditulis dengan I sama dengan delta P. Nah, di sini sudah dijelaskan tadi ya. Jadi impuls yang dikerjakan suatu benda sama dengan perubahan momentumnya yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awal. P2 adalah momentum akhir, P1 adalah momentum awal. Kalau ditulis lagi adalah delta P atau perubahan momentum. Nah, di sini ada contoh soal nih. Ada bola kasti bermassa 150 gram bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke dinding dengan arah tegak lurus. Bola kasti menumbuk dinding selama 0,05 sekon dan dipantulkan kembali dengan kecepatan 8 meter per sekon. Nah, tentukan besar gaya kontak antara bola dan dinding. Jadi ini bolanya menumbuk dinding dan kecepatannya menjadi V1 aksi. Ini kecepatan setelah menumbuk dinding, ini sebelum menumbuk dinding ya. Nah, kita bahas di sini pembahasannya adalah masanya 150 gram. Jadi jadikan kilogram dibagi 1000, 0,15 kg. V kecepatan awalnya 10 meter per sekon bergerak ke kanan. V aksen adalah min 8 meter per sekon bergerak ke kiri. Delta T sama dengan 0,05 sekon. Ditanya gaya kontak antara bola dan dinding F berdasarkan konsep hubungan antara impuls dan momentum diperoleh. I adalah perubahan momentum, impuls adalah perubahan momentum. Jadi I sama dengan P2 dikurangi P1, I sama dengan MV2 dikurangi MV1, I sama dengan M min V aksen dikurangi MV. I-nya adalah F kali delta T, sedangkan M-nya kita masukkan 0,15, V aksennya min 8, M-nya 0,15 dan V-nya 10. Kemudian dihitung, kita dapat F sama dengan 0,05 sama dengan 1 min 1,2 dikurangi 1,5. F-nya 0,0, F dikali 0,05 sama dengan min 2,7. F-nya adalah min 2,7 dibagi 0,05. Jadi F sama dengan min 54 Newton. Kesimpulannya, besar gaya kontak antara bola dan dinding adalah 54 Newton dengan arah ke kiri ya. Kenapa bisa ke kiri? Karena di sini ada negatifnya. Jadi di sini mungkin kalian juga harus memperhatikan arahnya dan hati-hati untuk menghitungnya.
Nah, kita sekarang ke materi keempat, yaitu hukum kekekalan momentum linear ya. Jika terdapat dua buah benda yang bertumbukan, maka akan mempengaruhi pergerakan kedua benda tersebut setelah tumbukan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada benda A, di sini ada benda B. Ini momentum A, ini momentum B. Kemudian setelah bertumbukan, si A ke kiri, si B-nya bergerak ke kanan. Kemudian momentum A-nya menjadi MA kali VA aksen, dan momentum B-nya menjadi MB VB aksen gitu. Nah, kemudian kita bisa menuliskan benda A bermassa MA dan benda B bermassa MB bergerak berlawanan arah dengan kecepatan VA dan VB. Ketika kedua bola tersebut bertumbukan dengan selang waktu delta T yang sama, dari kejadian tersebut dapat dianalisa bola A memberikan gaya pada benda B dan benda B mengerjakan gaya pada benda A, FBA, yang sama besar tetapi arahnya berlawanan arah dan berlaku hukum ketiga Newton ya. Jadi aksi reaksi, sehingga dapat ditulis FAB sama dengan min VBA ya. Kemudian FAB itu adalah impuls A dibagi delta T sama dengan impuls B dibagi delta T. Nah, karena waktunya sama bisa dieliminasi, sehingga impuls A sama dengan impuls B. Nah, kemudian diuraikan menjadi sigma atau jumlah momentum awal sama dengan sigma P aksen, jumlah momentum akhir. Nah, ini bisa kalian lihat dan pelajari ya. Oke, nah lanjut. Dalam peristiwa tumbukan sentral, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Nah, ini merupakan konsep hukum kekekalan momentum linear ya. Contoh soalnya, di sini ada sebuah balok kayu bermassa 3 kg yang diam di atas lantai ditembak sebutir peluru bermassa 60 gram dengan kecepatan 120 meter per sekon. Jika peluru menembus balok dengan kecepatannya berubah menjadi 80 meter per sekon, tentukan kecepatan balok tersebut setelah tembakan. Jadi ada balok ditembak dengan kecepatan 120 meter per sekon, kemudian baloknya bergerak dan kecepatan peluru berkurang menjadi 80 meter per sekon. Kita bahas ya, di sini ada pelurunya menembak baloknya, kemudian kecepatan menembus, kemudian kecepatan pelurunya 80 meter per sekon, kecepatan baloknya yang ditanya. Kita menggunakan hukum kekekalan momentum, jadi sigma P sama dengan sigma P aksen. Jadi P peluru plus P benda sebelum ya, ini sebelum tumbukan, sama dengan P aksen peluru plus P benda atau P aksen benda. Jadi setelah tumbukan, momentum peluru setelah tumbukan dan momentum benda setelah tumbukan. Kemudian ditulis lagi MP VP plus MP VB sama dengan MP VB aksen plus MP VB aksen. Nah, massa peluru 0,06 kali 120 itu kecepatan awal peluru, MP-nya 3 kg ya, dikalikan 0 karena pada saat benda sebelum tumbukan itu bendanya diam. Kemudian MP-nya 0,06 dikali 80. Nah, ini kecepatan setelah tumbukan peluru VB aksen plus 3 kali VB aksen. Nah, VB aksennya yang dicari. Kemudian dihitung, dan di sini ada 7,2 kurangi 48 sama dengan 3 kali VB aksen. Kemudian dikurangi menjadi 2,4 sama dengan 3 kali VB aksen. Nah, VB aksen sama dengan 2,4 dibagi 3 jadi 0,8 meter per sekon. Jadi sesaat setelah peluru menumbuk benda, maka benda tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 meter per sekon. Rangkuman ya, momentum P dapat didefinisikan sebagai tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda
semakin besar massa M dan kecepatan V suatu benda, maka benda tersebut semakin sulit dihentikan. Sehingga momentum dapat ditulis dengan persamaan P sama dengan M kali V. Arah momentum suatu benda yang bergerak searah dengan kecepatan benda tersebut. Kedua, impuls merupakan gaya kontak rata-rata F yang bekerja pada suatu benda yang terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat. Delta T sama dengan delta T mendekati 0 ya. Jadi impuls I secara matematik dapat ditulis I sama dengan F kali delta E, arah impuls yang dialami oleh suatu benda searah dengan gaya rata-rata F yang bekerja pada benda tersebut. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awal. Jadi impuls itu adalah P2 dikurangi P1 atau momentum akhir dikurangi momentum awal. Nomor 4, hukum kekal momentum linear menyatakan bahwa dalam peristiwa tumbukan sentral, momentum total sistem saat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat setelah tumbukan. Nah, kemudian hukum kekekalan momentum ini berlaku jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhi sistem. Jadi sigma P sama dengan sigma P aksen. Jadi jumlah total momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir dari sebuah sistem. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel saya agar pembelajarannya semakin menarik ya. Sampai jumpa. Salam sejahtera dan sehat selalu. Dadah.